Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solih-solihah, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu. Baik, kali ini kita akan belajar tema 7 subtema 1, yaitu tentang muatan IPA. Sebelum belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, ada berbagai jenis benda-benda di sekitar kita. Benda tersebut memiliki wujud yang berbeda satu sama lain. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Nah, berdasarkan wujudnya ada 3 tadi ya, yaitu benda padat, benda cair, dan gas. Benda padat ciri-cirinya adalah memiliki bentuk dan volume yang tetap dan tidak mengikuti bentuk dan wadahnya. Kemudian zat penyusunnya sangat rapat, gaya tarik zat penyusunnya sangat kuat. Contohnya adalah pensil, penggaris, kemudian penghapus, dan batu kerikil. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Selanjutnya yaitu benda cair. Benda cair memiliki ciri-ciri memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya, mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, menekan ke segala arah, dan dapat meresap melalui celah-celah kecil. Berikut adalah contohnya, yaitu air, kemudian sirup, susu, minyak goreng, dan masih banyak lagi ya benda cair, kopi, teh, itu juga contohnya benda cair. Selanjutnya benda gas. Nah, memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki bentuk yang tidak tetap, mengisi seluruh ruang yang ditempati, menekan ke segala arah, dan bentuk sesuai wadah. Kemudian, zat penyusunnya sangat berjauhan. Nah, benda gas contohnya adalah oksigen, kemudian uap air, aroma masakan, dan pewangi. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Di situ terdapat gelas. Nah, gelas adalah benda padat. Air di dalamnya adalah benda cair. Bentuk air mengikuti bentuk wadah yang ditempatinya. Nah, jadi kalau air dimasukkan ke dalam gelas, bentuknya seperti gelas. Selanjutnya, kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda terdiri dari 1. Membeku, 2. Mencair, 3. Menguap. Selanjutnya, yang keempat, mengembun. Yang kelima, menyublim, dan yang terakhir, mengkristal. Kita akan bahas satu persatu ya anak-anak. Silahkan diperhatikan. Yang pertama adalah membeku. Apa itu membeku? Yaitu perubahan wujud benda dari benda cair menjadi padat. Contohnya, kita membuat es batu. Nah, air yang disimpan di dalam freezer lama-lama akan beku, mengeras. Kemudian, sebuah lilin cair yang mengeras. Nah, biasanya lilin kalau terkena api, dia akan meleleh ya. Atau sebaliknya, jika lilin yang
yang sudah cair atau meleleh kemudian didiamkan, maka dia akan mengeras dan membeku lagi, membentuk padat ya. Selanjutnya contohnya adalah membuat agar-agar atau puding. Nah, pasti kalian pernah toh. Nah, itu larutan agar-agar yang mengeras. Kemudian yang kedua adalah mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari benda padat menjadi cair. Contohnya es krim yang didiamkan di ruang terbuka. Lama-lama es krim itu akan meleleh dan mencair. Kemudian contoh selanjutnya adalah lilin. Nah, kalau ini lilin yang dipanaskan, lama-lama akan mencair. Kebalikan dari membeku tadi ya anak-anak. Selanjutnya contoh yang terakhir yaitu mentega. Apabila dipanaskan maka dia akan meleleh dan mencair. Kemudian yang ketiga yaitu menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari benda cair menjadi gas. Contohnya ketika memasak air ya, ketika memasak air rebus, maka airnya mendidih, maka air mengeluarkan uap. Contoh lain yaitu ketika kalian menyemprotkan parfum ke dalam baju ya, menyemprotkan parfum ke ruangan atau ke baju. Yang terakhir yaitu contohnya menjemur baju. Nah, menjemur baju di bawah terik sinar matahari, maka nanti lama-kelamaan baju akan kering. Selanjutnya yang keempat adalah mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda gas menjadi cair. Nah, contoh mengembun adalah titik-titik air di daun pada pagi hari. Nah, kalian bisa lihat gambar. Selanjutnya, ketika air dimasukkan ke dalam gelas, ya, air dingin dimasukkan ke dalam gelas, maka menjadi basah bagian luar gelas tersebut. Selanjutnya, kaca di dalam mobil ketika dingin atau hujan, maka akan menimbulkan titik-titik embun di luar kaca tersebut. Kalian bisa mengamati gambarnya. Selanjutnya, yang kelima adalah menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda padat menjadi gas. Contohnya adalah kapur barus yang disimpan di dalam lemari. Lama-kelamaan kapur barus itu akan habis. Itu contoh yang kedua adalah dry ice yang dibiarkan menjadi gas dan lama-kelamaan akan habis. Contoh yang ketiga yaitu pengharum ruangan yang awalnya padat kemudian dibiarkan, lama-kelamaan akan habis. Itu adalah contohnya. Yang keenam ada mengkristal atau mendeposisi. Pengertiannya yaitu perubahan wujud benda dari benda gas menjadi padat. Contohnya antara lain yaitu gas karbon dioksida dibekukan menjadi es kering. Kemudian selanjutnya gas kendaraan yang dikeluarkan melalui knalpot. Nah, itu contohnya. Yang terakhir yaitu contohnya adalah peristiwa perubahan uap air menjadi bulir-bulir salju. Nah, itu juga termasuk contoh mengkristal. Nah, kalau di sini bunga es pada refrigerator atau kulkas. Nah, ini hampir mirip seperti salju ya, anak-anak.
Baik anak-anak, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat, kalian paham dan mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.